أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به في جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridhai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan taufik dan hidayahnya, menjunjung segala perintah, menjauhi larangan, zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Khususnya semoga kita mendapat barakah dan syafaat daripada Habib Abdurrahman As-Sagab. Adalah beliau lahir pada tahun 739 Hijriah di kota Tarim Hadral Maut. Beliau wafat hari Khamis 23 Sya'ban tahun 819 Hijriah, dimakamkan di waktu duha hari Jumat di Pakuburan Zambal namanya. Umur beliau 80 tahun. Adapun nasab beliau, Habib Abdurrahman As-Sagab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi bin Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibil Mirbad bin Ali Khalaq Ghasam bin Imam Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidullah bin Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Imam Ali Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Al-Baqir Muhammad Bakir bin Muhammad bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husin bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab beliau ini kepada Rasulullah adalah yang ke-22, keturunan yang ke-22. Adapun ibunya adalah Syarifah Aisyah binti Abu Bakar Al-Wara bin Ahmad bin Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Adalah beliau menuntut ilmu, belajar ilmu agama, berguru. Maka sangat banyaklah guru-guru beliau. Di antaranya Habib Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Kepada beliau mempelajarilah kitab dua imam yang sangat besar, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Ishaq As-Sayraji. Yang kedua, guru beliau adalah Syekh Al-Muallim Ahmad bin Muhammad Al-Khatib. Kepadanya beliau belajar di waktu kecil, yaitu mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Yang ketiga adalah guru beliau Al-Imam Faqih Muhammad bin Sa'id Syakir Sahibul Fil.
Kepadanya beliau belajarlah kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali dan kitab Risalah Al-Qushairiyah dan kitab Awaribul Ma'arib bagi Imam Asy-Syahrawardi. Ini kitab-kitab tasawuf. Yang keempat di antara guru beliau adalah Syekh Al-Qadi Muhammad Said. Kepadanya beliau mempelajari ilmu nahwu, sharaf dan ilmu yang lain-lainnya tentang bahasa Arab, mantik, balaghah. Ya, ini ilmu alat memaham bahasa Arab. Karena Al-Qur'an bahasa Arab, Rasulullah berbahasa Arab, kada bisa memahaminya kecuali dengan ilmu alat. Nahwu, sharaf. Sebagaimana Allah anugerahkan kepada beliau menuntut ilmu, mudahan Allah anugerahkan juga kepada kita selalu menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu, mencari ilmu adalah satu kewajiban atas setiap orang-orang yang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Setiap amal itu kita diperintah wajib melaksanakannya, maka wajib juga mempelajari ilmunya. Kita wajib sembahyang 5 waktu. Belajar ilmu sembahyang itu wajib. Puasa bulan Ramadan wajib, maka belajar tentang puasa wajib. Siapa yang beramal walaupun amalnya nampaknya benar sesuai, tetapi dia beramal tanpa ilmu, pasti amalnya ditolak. Kenapa? Karena pasti ada yang salah, pasti ada yang kada bujur. Kata ulama Ibnu Ruslan, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu ma'rudatun la tuqbal." Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya pasti ditolak. Ya, jadi syarat beramal itu berilmu. Jadi kita para puasaan nih, bulan Ramadan, ya kah? Wajib tak? Nah, wajib juga mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan. Apa rukun puasa? 2. Yang pertama, rukun puasa itu adalah berniat. Puasa wajib berniat di waktu malam. Waktunya luasnya malam, mulai maghrib sampai imsak. Waktunya luasnya. Mbah maghrib, berniat, mbah isya, mbah tarawih, anak goreng, bersahur, boleh aja. Kalau puasa sunat boleh siang. Puasa Senin misalkan, yang biasa bila Senin puasa, yang malam itu kada bersahur. Cuma pian rasa tahannya hari puasa walaupun kada bersahur. Hari ini hari Seninnya pian nih. Aku puasa hari ini, nah sah. Syaratnya jangan ada yang membatalkan puasa mulai bangun guring tadi, mulai subuh tadi. Ya kan? Mun nasi kuning lindung kucing habis,
Senin hari ini lah aku puasa. Kada boleh itu. Syaratnya jangan ada nama membatalkan bangun during. Maka setiap malam wajib kita berniat puasa Ramadan. Ya kan? Lapas niatnya sunat aja. Ang nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Itu pahala sunat karena muntung, ya kan? Muntung berzikir. Yang wajibnya ada di dalam hati. Sahjaku puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan ini tahun karena Allah, ya kan? Atau asal ada terlintas di dalam hati, ya Allah ulun puasa besok hari bulan Ramadan. Nah ya sudah. Bilanya kadada baniat isuk puasanya kada sah mengqadha kana tak hari itu mengqadha kana. Lalu oleh guru-guru kita dianjurkan awal malam Ramadan itu berniat puasa sebulanan. Ini menurut Imam Malik. Jadi mengikut Imam Malik kita. Aku mengikut Imam Malik yang membolehkan berniat puasa Ramadan sebulanan. Saja aku puasa bulan Ramadan ini tahun sebulanan. Karena biar ya Allah, nah ya. Kalau berniat yang biasa ulang. Lalu kena misalkan malam 10 kada ingat berniat, sudah ada niat tunggu. Ya kan ada niat tunggu. Jadi tetap puasa. Dan andai meninggal dunia, nah pahalanya sempurna sudah karena berniat puasa sebulanan. Andai ya kan, andai meninggal tak? Yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari, jangan ada yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Yang pertama, murtad, keluar dari Islam. Orang ini puasa, aku hendak bakar istilah batal tak? Ya kan aku digayakan itu langsung kafir tak? Maka wajib membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi puasa hari itu batal tak? Atau ini bakal lahilan orang sesangitan lan orang lalu menyambati orang Yahudi nenek. Ya kan kafir nenek. PKI nenek. PKI itu kan kada Tuhan tak? Kata Nabi, siapa yang mengatakan kepada orang yang beriman kafir, ternyata yang dikatainya kada kafir, maka kafir itu kembali kepada yang mengatakannya. Nah, hati-hati itu. Bila bakalahi jangan bersumpah. Yahudi nenek, jangan jangan Kristen nenek ya bakalahi, jangan itu tak. Itu bisa murtad nih tak. Orang yang keluar dari Islam lalu ini kada puasa, misalkan 5 tahun sekalinya Islam pulang, maka 5 tahun itu puasanya dia qadha. Demikian sembahyangnya 5 tahun di qadha. Adapun orang yang dahulunya kada Islam lalu masuk Islam, masuk Islam besok mati. Itu kada mengqadha itu. Orang yang kafir asli lalu masuk Islam berapa tahun? Inya kafir 60 tahun. 60 tahun itu kada mengqadha tak puasanya, sembahyang kada. Jadi ini sebagai ancaman bagi orang yang murtad, ya Allah, supaya jangan murtad.
Yang kedua, kedatangan haid, nifas dan melahirkan. Pian puasa 3 menit lagi maghrib keluar si bulan merah, batal tuh hari itu. Ya qadana hari itu diqadha tak. Ya kemudian setelahnya pian 7 hari pulang. Misalkan si bulan gak ada mau bulik-bulik nih, maka 7 hari, 8 hari jadinya. Ya qadha di hari lain kena. Ya kan? Puasa adapun sembahyang kada sembahyang. Melahirkan termasuk keguguran. Batal tak? Ini asalnya puasa, asalnya keguguran atau melahirkan, batal tak? Nah kemudian nifas, malah ya ada darah keluar setelah melahirkan. Itu masing-masing pian itu nifas itu berapa kena? Kebiasaan 40 hari, ya kebanyakan. Cuma paling lama 60 hari. Bila lewat 60 hari, hari nangka 61 itu pian wajib mandi dan sembahyang. Nah, kita masih keluar darahnya. Sampaikan waktu zuhur sampai waktu zuhur. Ya kan? Beistinja pian. Umbah itu pasang kain engkau ditapas saja menpopok pada kepopokan pian. Nyesa karena ya kan? Dia pasang kain, pasang cewek. Jadi kena tuh kainnya kau ditapas, ya kan? Kenanya asar bahasa pula. Jadi kekuatan wudunya itu hanya 1 waktu, tidak boleh 2 waktu. Maghrib sembahyang, kena isa bahasa pulang tuh, beistinja pulang. Syaratnya sampai waktu dulu, masuk akan sampai waktu, hanya wudu ya, beistinja wudu. Demikian orang haid tak? Haid itu batasnya 15 hari. Bila hari nangka 16 masih keluar, wajib mandi atau wajib sembahyang tak? Yang ketiga, gila, hilang akal. Asalnya puasa, lalu gila, batal tuh hari itu. Karena syarat orang puasa itu orang ada akal. Gila, hilang syaratnya. Lalu sembuh misalkan. Ya kan ada kalau gila ya. Nang gila nang selumat adalah gila babi ya. Orang gila kada berdosa, ya cuma kada cukup ke pahala. Orang mulai lagi halus, ada kalau nang kekurangan akal atau idiot ya kan? Ya, kada dihisap hari kiamat tak masuk surganya. Untung orang nang gila-gila tak, ya kan? Anda gila, jangan didoakan gila lah. Artinya untung orang gila, tanya kada berdosa lah Tuhan tak. Misalkan sudah balik, hanya gila nang masa balik itu jangan dihisap. Kurang nang kada bakal tuh ya kan masuk surga tak. Yang keempat, mabuk. Kalau emang hiut lempok, hiut lempok atau sabu-sabu. Yang kelima, batal puasa jima siang Ramadan. Dan ini siapa puasa kemudian dia jima siang Ramadan, maka bayar kafarat besar.
puasa 60 hari kada boleh tahlat, bila tahlat bahasa belum hitung. Asal nyaras lah 60 hari, ya Allah, karena ganti lawan baras 60 liter, belum kayak orang pakai miskin. Niat bayar kifarat jima, ya kan? Dan yang bayar kifarat ini laki bini kada. Tapi semantang pian kada lah, jangan mangacari lo lagi berakah di hadapan lagi. Jangan. Malam boleh aja, malam, siang jangan. Malam ya lah, ini bapak. Misalkan kata-kata tahanan lagi, diolah pembuka boleh. Yang di korma kada ada, banyak kada ada, bini ada, olah bini pembuka boleh. Bisa deh. Nggak ada lihat. Kalau bini batal aja, hukumnya batal aja, kemasukan benda asing. Kita nang bayar kifarat itu laki, tak nang laki nang bayar kifarat. Nang bahaya itu umbah sahur menyampat-nyampatakan berhubungan dua laki bini. Sekalinya orang di masjid azan subuh, nah tuh ya tuh karena tuh termasuk jima siang Ramadan tak. Kalau jima lalu orang azan subuh belum mandi wajib, kada apa-apa itu kada apa-apa itu, makruh benar aja. Yang bagusnya mandi wajibnya sebelum subuh, yang bagusnya supaya kita beribadah di dalam keadaan suci. Cuma andai kada teranggar subuh nih mandi, kada itu makruh benar aja tak. Ini bimbah sahur menyampat akan misal kayak babunyi imsak tinjak laki ya kan. laki mau lawang. Yang keenam, batal puasa bersengaja memasukkan benda ke lubang badan. Bersengaja memasukkan benda ke lubang badan walaupun kada kanyang. Ya kah, mana lubang badan? Ini atas. Mata kada bapak. Ya kah, baudu berbuka bencalak mata kada bapak. Telinga, ya kah, lubang telinga. Mandi belum benyalam, lalu kau masukkan banyu ke telinga, dung batal tak. Tapi kalau mandi begayung, sekalinya kemasukan banyu ke telinga, kenapa apa? Kalau ya kah itu kada sengaja ngarannya. Tapi bilanya menyalam itu bersengaja, masuk bersengaja. Tapi apalagi di lorok lah ya kan, batal tak. Termasuk mengorek telinga dengan kakorek telinga rajin. Kalau pakai jari gigi kalau apa? Yang pakai jari nang telinga dah. Batal tuh pakai itu. Kemudian hidung, lubang hidung. Tetap disunatkan waktu berwudu memasukkan air ke hidung, tapi hanya dimasukkan, jangan dihiut. Ya kan, supaya dapat pahala. Masukkan, itu hembuskan. Jangan dihiut, bila dihiut bisa batal, termasuk ke dalam mananya. Atau baingusan. Bila baingusan wajib dipaus, jangan ditarik. Batal bila ditarik. Nah, keluar sudah nah. Berit hilang pulangnya ke dalam pulang, batal aja. Kemudian tenggorokan. Kalau mengulum makanannya ada bapak nggak takut. Tenggorokan batasnya.
ya kan, makan, minum. Air liur dikumpulkan, kita taguk kada apa-apa. Dahak, ya kan bulan Ramadan itu badahak benar aja. Itu kada boleh ditelan, batal. Apalagi gusi berdarah itu wajib dikumur-kumurakan. Bila jangan ditelan, batal. Menelan darah. Makan malam, makan daging, masih ada kesulitan daging, kuir itu pacul, ditaguk, batal. Kemudian lubang kemaluan depan, ya kan? Bakami di dalam banyu, kata katanya bila bakami itu terbuka tak, cepat banyu masuk. Nabi yang babasuh bakami hati-hati kalau tak masuk banyu, kalau tak masuk jeriji, tak masuk ke dalamnya itu nah. Lobang burit, ya kan? Hati-hati basuh behera, jangan termasuk jeriji. Makanya kalau diatur itu behera itu malam-malamnya ya kan? Bahkan itu bahera dalam banyu batal, itu bukan tak. Basontek kada apa, ya kan? Empos obat kada apa, ya kan? Tapi kan orang garing ini biasa kada orang puasa, cuma anda nih. Cuma mon empos makanan batal. Empos apa? Banyu biar lapai ke awak lalu mendasapnya ke dalam, kada apa itu belapai nak kepanasan, kada apa. Kalau pori-pori masuk kada apa. Pian manggang iwak, ya kan no harum, ya kan istilahnya, ya kan kada batal kada apa. Tapi mengurangi pahala bilanya bersengaja keperluan pian segan memasak kada apa, segan mau beriwak segan di rumah. Ini pastilah. Yang ketujuh, batal mengeluarkan air mani, ya baik sendiri atau pasangan yang mengeluarkannya, batal. Kalau tidur bermimpi, misalnya basah cawai, karena apa itu? Yang kedelapan, bersengaja muntah. Kalau mengidam lalu muntah karena apa? Cuma umbah muntah itu dikumpul kumur-kumur langsung dimuntahkan. Termasuk orang misalkan bermobil lalu mau muntah karena apa? Ya kan? Tapi setelah muntah itu berkumur-kumur lalu dimuntahkan. Kalau bersengaja dikuir-kuir lalu muntah, walaupun berkumur-kumur dimuntahkan tetap batal. Bila bersengaja batal tak. Nah, siapa yang batal puasanya maka wajiblah mengqadhanya di luar Ramadan kan. Jadi orang yang batal puasa ini batal puasanya dan batal pahala puasanya. Jadi wajib mengqadha tak. Kemudian kata Imam Ghazali, orang berpuasa ini tingkatan 3. Jadi puasanya sama, tapi orang yang melaksanakan puasa itu beda-beda tingkatannya, derajatnya. Yang pertama, derajat awam.
kebanyakan orang. Yang kedua khawas, ini soleh sudah. Yang ketiga khawasul khawas, ini puasanya wali-wali. Ya kan? Orang yang awam dia puasa, dia berpuasa, dia hanya mendapat menggugurkan kewajiban puasa. Masih untung ini, dia kada disiksa karena kada puasa, ya kan? Namun dia tidak mendapat pahala puasa, cuma menggugurkan kewajiban sudah. Yang kedua puasa khawas, puasa orang yang solih. Nah kita harus ke sini, kita harus ke derajat yang kedua ini, berusaha. Puasa orang yang solih ini selain dia menggugurkan kewajiban berpuasa dan dia mendapat pahala puasa, harus ke sini kita. Yang ketiga puasa khawasul khawas, ini dia menggugurkan kewajiban puasa, dia mendapat pahala puasa, dan dia mendapat rahasia puasa. Ini berat bang ke sini, cuma berusaha aja mampunya. Bagaimana puasa orang awam? Puasa orang awam itu puasanya lengkap syaratnya, syarat puasanya benar, ya kan? Syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun puasanya, segala yang membatalkan ditinggalkannya, maka sah puasanya. Namun dia tidak mendapat pahala puasa. Kenapa? Karena dia kada memelihara anggota tubuhnya daripada dosa maksiat, kada memuasakan dirinya, anggota tubuhnya dari dosa. Maka dosa itu menghabiskan pahala puasa. Jadi usahakan siang itu jangan berdosa, ya kan? Usahakan jangan ada mengerja dosa. Nah puasa orang yang solih, dia lengkap syarat sahnya, syarat wajib puasanya, rukunnya. Nah selain itu juga dia memelihara seluruh anggota tubuhnya dari dosa maksiat. Jangan berdosa. Mata jangan berdosa. Ya, kalau bisa kada usah buka HP siang-siang itu melihat TV, kada usah. Ya kan? Malam-malamnya kan. Ya kalau bisa jangan tapi keluar rumah. Keluar rumah ada yang melihat orang membuka aurat. Kada apa-apa gue belum berbinian juga, nama membuka aurat tuh binian tetap kada boleh, ya kan? Walaupun sesama binian kada boleh, apalagi lelakian. Puasakan telinga dari dosa, jangan Anda mendengar aib kekurangan orang lain, ya kan? Gibah, jangan Anda mendengar lagu-lagu yang melupakan Allah, ya kan? Lagu-lagu orang berpacaran itu. Cinta satu malam itu orang berzina itu, ya kan? Selimut tetangga selingkuh itu. Pulang-pulang berbadan dua. Ya. Lidahnya puasakan daripada dosa maksiat lidah, ya kan? Jangan ada menyebut aib kekurangan orang lain, memfitnah, berdusta. Tangan, puasakan tangan dari dosa. Jangan ada mengambil hak orang lain, jangan memukul orang, ya kan? Jangan berkelahi, ya kan? Orang tua jangan berkelahi, batal puasa aja, ya kan? Maksudnya batal pahalanya. Puasanya kan batal pahalanya, jangan berkelahi batal puasa, maksudnya pahalanya. Ya kan? Orangnya puasa korupsi, tanda tangan, habis pahalanya. Puasakan kaki, jangan ada melangkah kepada yang haram. Puasakan perut, waktu berbuka jangan berbuka lawan yang haram.
Ya kan, seluruh anggota tubuh jangan berdosa. Di antara dosa nang seluruh tubuh itu durhaka dengan abah mama. Urang mah puasa tapi lawan abah mama durhaka, habis pahalanya. Ya kan, napian pian babinian, aurat pian lebih tertutup. Ya kan, hati-hati tak. Seluruh tubuh pian tuh aurat, keluar rumah pian membuka aurat berdosa. Ya kan, mengurangi pahala pian. Jadi habis lo kita puasa pahalanya. Urang mah puasa ya kan, anak-anak nih muda-muda nih, orang mah puasa aja, tapi kan sore-sore bahasa apa tuh ngabuburit ya, santai ya kan, kumpulan di situ orang berjalanan kan ada buka aurat ya orang. Mbah apa sih ya? Bilanya keluar rumah juga perlu sekadarnya. Nah, ya kah punya baik baca Al-Quran, berzikir, berselawat, ya kah? Atau guring sama sekali lebih bagus daripada melihat TV. Nah, jadi orang yang soleh itu selain dia memuasakan anggota tubuhnya daripada makan minum, ya kan, dari segala membatalkan puasa, dia memuasakan anggota tubuhnya dari dosa maksiat. Nah, itu dapat pahala puasa. Jadi dosa-dosa itu bila kadang menghabiskan sekurang-kurang mengurangi pahala puasa kita. Jadi usahakan jangan berdosa dan maksiat. Kemudian puasa orang khawasul khawas, ini puasa orang wali-wali, yaitu mereka mempuasakan hati dan pikiran mereka dari selain Allah. Maka hati dan pikiran mereka itu hanya mengingat Allah. Ya kah, musyahadah, memandang, mengingat, ya kah, diriku alam semesta ini perbuatan Allah, ciptaan Allah, atau diriku ini adalah rahmat nikmat kebaikan Allah. Ya kah, bisa tak mengingat ciptaan Allah, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa ini Allah yang menciptanya, atau mengingat ini rahmat Allah, nikmat Allah. Kita jadi manusia beriman Islam, jadi umat Nabi Muhammad, mata melihat, telinga mendengar, yang memikirkan nikmat-nikmat Allah, atau merasa aku ini dilihat Allah, didengar Allah, diketahui Allah, pengerasaan hati, ingatan hati, disebut muraqabah. Nah, antara itu aja tak. Itu yang dijaga orang-orang wali itu yang dijaganya hatinya. Mudahan Allah memberi taufik, hidayah, Allah anugerahkan kita bertemu bulan Ramadan di tahun ini, dan Allah anugerahkan kepada kita, Allah tolong kepada kita melaksanakan puasa Ramadan ya dengan sebaik-baiknya, sesempurnanya. Demikian seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah, ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.